Baik, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ignas Dagustagur pada channel saya Ignatius Sagur, yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah mesin konversi energi, tugas pada bab turbin gas pada pertemuan ke-5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Ignatius Dagustagur, NIM 1806020104, kelas C. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja buka ke materinya. Yang pertama, steam turbine. Kita melihat gambar di samping, di mana ini adalah bagaimana sistem sebuah turbin pembangkit listrik termal yang berbasis nuklir dan batu bara. Keduanya menghasilkan hampir setengah dari energi listrik di dunia. Turbin steam layaknya jantungnya pembangkit listrik tersebut yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Pada video ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kerja pada bagian dalam steam turbine dan kenapa steam turbine tersebut terdiri dari komponen-komponen berdasarkan logika. Untuk memahami prinsip kerja dari steam turbine, maka kita bersama-sama akan mengamati salah satu blade pada gambar di samping. Yang gambar kedua, terlihat bahwa blade-nya dari sistem turbin memiliki bentuk airfoil. Airfoil itu semacam udara masuk yang melalui steam turbin tersebut. Yang pada bahasa tren sekarang ini, airfoil adalah sistem injection. Setelah kita mengamati blade-nya, terlihat bahwa blade dari steam turbin memiliki bentuk airfoil. Ketika fluida mengalir kencang, fluida yang ada di garis 4 ini yang ada arahnya mengalir kencang melewati bentuk airfoil akan membuat perbedaan tekanan yang kemudian membuat gaya gerak atau gaya angkat dari blade yang agak warna silver ke blade yang agak kekuningan. Membuat gaya angkat pada blade. Gaya angkat tersebut akan memutar turbinnya. Singkatnya, energi dari fluida ditransfer ke energi mekanik pada rotor. Untuk lebih memahami prinsip kerja dari steam turbine ini, kita terlebih dahulu memahami sifat-sifat fluida. Sifat-sifat dari fluida dengan benar mempunyai 3 macam bentuk energi, yaitu energi kinetik atau EK, tekanan, dan temperatur. Karena blade-nya menerima energi dari fluida, ketiga bentuk energi tersebut menurun. Jet kecepatan rendah. Di sini kita juga bahas pada jet yang berkecepatan rendah tidak dapat menghasilkan gaya angkat yang efektif untuk menaikkan kecepatan. Di mana pada 3 form energi itu, yang pertama speed atau energi kinetik, yang berikut pressure atau tekanan, dan yang ketiga temperatur. Kita dapat melihatnya pada gambar yang kedua, gambar di mana aliran airfoil yang akan menembus yang melalui 3 form ini. Yang berikut pada gambar yang pertama, yaitu fluida dilewatkan pada stator tersebut merupakan bagian yang tidak bergerak dan melekat. Pada casing turbin terlihat bahwa bagian aliran atau flow area, atau kita lihat di sini yang ada
tanda panah putih ini dua itu merupakan flow area atau pada itu bagian aliran yang mengecil sepanjang stator. Statornya ada yang ada di yang ada stator adalah celah-celah pada high area dengan low area. Pada casing turbin terlihat bagian aliran flow area mengecil sepanjang stator dan kecepatan. Kecepatan pun akan meningkat singkatnya stator. Bertindak seperti nozzle. Karena energi kinetik kecepatan jet meningkat pada stator, energi kinetik pun akan meningkat selama tidak ada transfer. Jadi selama tidak ada transfer, energi kinetik kecepatan jet meningkat pada stator, energi kinetik akan meningkat selama tidak ada transfer 3 from energi, yaitu temperatur, tekanan, dan yang berikut speed atau energi kinetik. Energi bersih pada fluida di bagian stator, tekanan dan temperatur jet seharusnya menurun untuk mempertahankan energi total tetap stabil. Kita melihat pada gambar yang kedua, yaitu drag of reaction, reaksi turbin yang setelah terkena tekanan atau temperatur. Ya, mohon maaf bila ada penyusunan hurufnya agak berserakan karena ini pindah dari Windows yang satu ke Windows yang lain. Yang berikutnya kita dapat melihat gambar yang kembali pada degree of reaction. Yang pertama velocity, yang kedua temperatur, yang ketiga tekanan. Sekarang baris rotor berikutnya ditambahkan stator, di mana baris rotor ini maka ditambahkan stator. Juga memastikan bahwa aliran yang keluar darinya akan berada pada sudut yang serang. Yang optimal ke setrol berikut. Setelah itu sel nozzle lain ditambahkan. Yang berikut ini adalah ukuran-ukuran setelah ukuran pressure reduksi dari 1,5 megapascal ke minus 0,01 megapascal. Ya, di sini terbentuk karena terjadinya perubahan aliran udara, yang dimana setelah udara masuk dengan udara keluar, yaitu udara dari udara dingin ke udara panas karena dialiri satu injection. Banyak jet seperti turbin ini, seperti turbin uap, ada salah satu faktor penting saat mendesain turbin uap, yaitu derajat reaksi. Derajat reaksi mencapai 600 derajat Celcius. Istilah ini dihitung dengan membagi energi, tekanan, dan suhu energi perubahan, yaitu yang dapat dituliskan DOR sama dengan perubahan entalpi pressure atau tekanan ditambah dengan perubahan entalpi temperatur dibagi perubahan entalpi total, atau dapat ditulis juga dengan DOR sama dengan delta E tekanan ditambah delta E temperatur dibagi delta E total. Tekanan dan suhu dengan perubahan energi total pada rotor, tekanan dan suhu bersama-sama disebut dengan enthalpi derajat reaksinya. Menentukan jenis turbin jenis turbin uapnya. Di sini
tentu kita bertanya, apa tekanan uap yang mengalami entalpi tersebut? Nah, di sini kecepatan aliran akan menjadi terlalu tinggi. Inilah alasan mengapa bila turbin uap terlalu panjang menuju outlet, kita dapat melihat beberapa lama bilah turbin tingkat terakhir dibandingkan dengan bilah turbin tingkat pertama. Ujung dari bilah yang panjang seperti itu akan memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan akar yang diberikan pelintiran, sehingga semua penampang bilah akan tetap pada sudut yang optimal. Jika pada bilah yang besar dan dibandingkan bilah yang kecil, maka di situ terjadi perbedaan tekanan, di mana kecepatan rendah menuju kecepatan tinggi, dan penampang bilah akan tetap pada suhu yang optimal. Kita dapat melihat pada gambar di bawah ini, yang dimana ada dua bilah, yaitu bilah kecil dan bilah yang rendah. Ini pada turbin gas, ini pada turbin impuls. Belum yang di sebelahnya ada turbin reaction setelah perubahan udara. Yang berikut, jenis turbin besar digunakan untuk satuan simetris. Kita dapat melihat bagaimana uap dibagi rata antara unit-unit ini. Mari kita melihat gambar yang di bawah ini juga. Gambar ini tersebut di mana satuan uap dibagi rata ke seluruh sudut-sudut turbin. Uapnya yang berwarna ungu ini akan menyebar ke unit-unit turbin tersebut yang mengalir secara merata. Yang berikutnya, di sini ada gambar yang pertama. Di sini ada turbin tekanan tinggi, turbin tekanan menengah, dan turbin tekanan rendah. Yang dapat ditulis dengan IP turbin, atau yang kedua high turbin. Yang keempat ada turbin tekanan rendah, menengah. Semua unit ini terpasang pada poros berputar tunggal. Poros berputar dihubungkan ke generator. Porosnya akan dihubungkan ke generator yang di sebelah. Yang ada di setelah turbin ini ada komponen yang berikut ini. Yang di sebelah kanan ujung ini ada itu yang namanya generator. Kenapa dialirkan ke sana? Yaitu mempunyai alasan untuk tahapan yang berbeda. Cukup menarik dengan suhu uap yang lebih tinggi dari efisiensi pembangkit listrik yang lebih besar ini sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Gambar ketiga inilah aliran fluida yang bertekanan tinggi menuju ke yang menyebar ke semua unit-unit turbin. Yang berikut, tetapi kita tidak dapat memiliki suhu lebih dari 600 derajat Celcius karena material bilah turbin tidak akan menahan suhu lebih dari uap yang menurun saat mengalir. Di sini kita tidak bisa dapat mengalir suhu yang mencapai 600 derajat Celcius karena material pembentuk turbin ini bisa meleleh, mau material apapun juga, karena ini didesain untuk dihitung sebagai berat juga turbin pada pesawat jet, dihitung materialnya, maka didesain sedemikian rupa tidak terkena suhu melebihi 600 derajat Celcius. Batas maksimal suhunya 500 derajat Celcius yang kita terlihat pada gambar
pada gambar pipa yang warna merah itu merupakan aliran udara yang sangat tinggi itu, yang melebihi, yang mencapai 550 derajat Celcius. Dan di sini ada tulis temperatur di Celsius. Sepanjang garis bilah, biasanya cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik adalah dengan menambahkan lebih banyak panas setelah tahap pertama. Jadi setelah tahap pertama, di sini cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik adalah menambahkan lebih banyak panas pada tahap pertama. Tahap pertama ya tahap yang tadi yang kita sudah jelaskan pada awal slide tadi, yaitu bagaimana bilah-bilahnya dialiri oleh aliran air fluid. Yang berikut, uap dilewatkan ke boiler dan lebih banyak panas ditambahkan. Hal ini kenal sebagai pemanas ulang. Hal ini akan meningkat suhu uap lagi sehingga menghasilkan efisiensi dan keluaran pembangkit listrik yang lebih tinggi. Salah satu masalah yang menantang dalam pengoperasian pembangkit listrik adalah menjaga kecepatan turbin, di mana dalam desainnya kita harus perhatikan perhitungan kecepatan turbin. Kecepatan turbin uap yang konstanta itu sangat penting karena frekuensi listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan kecepatan generator. Kecepatan generator itu tergantung dari permintaan daya loader kecepatan turbin uap yang akan bervariasi. Untuk menjaga kecepatan turbin uap konstan digunakan mekanisme aliran uap. Pada gambar di bawah ini ada aliran uap yang disebut reheating atau aliran uap panas yang dimana ia kecepatan generator tergantung pada permintaan daya loader kecepatan. Di sini frekuensi listrik yang dihasilkan ia berbanding lurus dengan kecepatan generator. Jadi kecepatan frekuensi listrik ini tergantung pada kecepatan generator. Sebesar apapun generator ini menghasilkan energi listrik, maka sebesar itu pula frekuensi listrik yang dihasilkan. Yang berikut, uap. Jika turbin uap berputar dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka katup kendali secara otomatis akan mengurangi laju aliran uap ke turbin sehingga kecepatan menjadi normal. Jika turbin berputar dengan kecepatan rendah, kebalikannya akan dilakukan dengan cara ini. Keseimbangan permintaan daya akan disinkronkan dengan sempurna. Nah, di sini jika turbin berputar dengan kecepatan rendah, sebaliknya akan dilakukan dengan cara keseimbangan permintaan daya yang disinkronkan dengan sempurna. Yang berikut teori yang kedua, teori yang berikut impuls turbin. Impuls turbin ini merupakan turbin yang dirubah seluruh energi potensial, yang turbin yang dibuat sebelum energinya masuk ke generator. Nah, di sini dituliskan merupakan turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi potensial, tekanan, dan kecepatannya yang tersedia menjadi energi kinetik untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi potensial diubah menjadi energi kinetik ketika pada nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi membentur sudu-sudu
turbin setelah itu membentuk arah. Ketika turbin diputar menghasilkan energi kinetik potensial. Ini terjadi setelah diubah menjadi energi kinetik ketika nozzle mempunyai kecepatan tinggi yang membentuk sudu-sudu. Setiap sudu-sudu turbin tersebut dan membentuk arah kecepatan yang menjadi momentum. Itu merupakan impuls merupakan momentum turbin. Reaction yang berikut, reaksi turbin. Reaksi turbin ini tergantung dari impuls turbin. Ketika impuls turbin tersebut, maka reaksi turbin juga terbentuk. Turbin reaksi merupakan turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi tersedia menjadi energi kinetik. Sudu pada turbin reaksi menyebabkan terjadinya penurunan tekanan selama melalui sudu perbedaan tekanan, memberikan gaya pada sudu sehingga runner dapat berputar. Nah, di sini turbin reaksi menyebabkan terjadinya penurunan tekanan selama melalui sudu perbedaan reaksi, memberikan gaya pada sudu sehingga runner dapat berputar. Di sini runner berputar tergantung dari penurunan tekanan selama melalui sudu perbedaan, yaitu sudu setiap turbin yang berbeda. Terima kasih atas dukungannya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan presentasi saya mohon maaf, dan kalau ada yang kurang mohon komen di bawah ini. Dan itu saja presentasi saya malam ini. Saya mengucapkan saya atas pribadi saya mengucapkan limpah terima kasih. Baik, selamat malam.